Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, curahkan rahmat, roh pengertian, roh pengetahuan, roh hikmat, supaya mata hati kami, mata batin kami, dan panca indera batin kami dibuka, dan semakin terbuka terhadap pernyataan-Mu dalam kitab suci, dalam hidup bersama, dan kehadiran-Mu di dunia ini. Semoga mata batin kami, panca indera batin kami Kau buka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, yang sangat dirindukan hati manusia adalah matanya terbuka. Mata terbuka bukan hanya kita dapat melihat, tapi kita memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, memiliki pengertian, tetapi terlebih memiliki keyakinan. Keyakinan akan keselamatan itu sendiri. Kita memiliki kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan akan apa tujuan hidup kita di dunia, untuk apa kita di dunia, dan mengapa kita di dunia. Berjalan menuju kepada keabadian. Dan inilah pengetahuan-pengetahuan, pewahyuan-pewahyuan yang sudah dilakukan oleh Tuhan, maupun yang akan dilakukan kepada kita masing-masing secara pribadi. Dan itulah sebetulnya saudaraku terkasih, kita diminta untuk memiliki kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan atas kehidupan kita. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus menyembuhkan seorang buta. Ketika mendengar kasak kusuk rame di sekitarnya dan dia bertanya, siapakah itu? Apakah itu? Dan dia berkata, Yesus dari Nazaret. Dan ia berteriak keras, Yesus kasihanilah aku. Dilarang tambah keras lagi, Yesus kasihanilah aku. Lalu ada daya magnetis. Yesus mendekati orang itu dan bertanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin melihat. Dan terjadilah seperti yang kau kehendaki. Dan orang itu melihat. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pengetahuan, pengertian, dan pemahaman itu bersumber dari apa? Bersumber dari rasa ingin tahu. Bersumber dari pengalaman ketidakberdayaan, ketidakmampuan, kemiskinan diri sendiri. Ketika ada rasa ingin tahu, apakah itu? Siapakah itu? Mengapa itu? Maka ada dorongan dari dalam hati untuk mencari pengetahuan, untuk mencari pengertian, dan untuk mencari kebijaksanaan. Dan juga ketika ingin tahu itu melihat apa yang di sekitar kita. Ya. Tapi juga yang terlebih apa yang menjadi kekuranganku. Kebutaan, ketidakmampuan mendengarkan, ya, berbagai macam kekurangan-kekurangan batin, itulah yang membuat kita ingin mencari jawaban atas ketidakberdayaan, kemiskinan itu. Dan tentu saja dorongan untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kepekaan, ketajaman melihat apa yang di sekitar kita. Baik anggota keluarga, kebingungan-kebingungan yang seringkali kita alami. Dan kebutaan ini semua membawa kita untuk mencari jawaban. Jawabannya di mana? Kita bisa mencari pengetahuan dalam Google, kita bisa mencari pengetahuan dalam bacaan. Ya, tapi kita bisa mencari jawaban dalam pengalaman dari Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan, mewahyukan, mengilhami kita semua. Dari kitab suci kita mendengarkan, memahami apa yang sebetulnya diinginkan Tuhan bagi kita. Dalam pergaulan diskusi dengan orang lain. Keterbukaan itu, kerinduan rasa ingin tahu itu menimbulkan keterbukaan dan mendapatkan jawaban. Dan jawaban itu akan membuat kita
paling tidak sedikit dipuaskan, diterangi. Dan jawaban yang paling sentral, yang paling utama adalah ketika kita mendengarkan kehendak Tuhan, terutama dalam kitab suci. Jadi apa yang membuat mata batin kita, panca indera kita tertutup adalah karena dosa. Karena dosa-dosa apa? Kesombongan, kemarahan, kemalasan. Ya, 7 dosa itu. Keserakahan, kekikiran, iri hati, ya, cemburu. Dari banyak dosa itulah yang menyebabkan kita terfokus, terpaku kepada diriku sendiri. Tidak kepada apa yang sedang dalam pergulatanku untuk memenuhi kebutuhanku, tapi untuk mendapatkan ilham, untuk mendapatkan kebajikan-kebajikan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan pencerahan atas gejala-gejala kehidupan kita yang tak bisa kita jawab dengan pikiran kita masing-masing. Kalau kita melihat sejarah spiritualitas, orang-orang, katakanlah orang-orang kudus kita, ya, para pujangga-pujangga kita semua, bukan hanya pujangga gereja, tapi pujangga-pujangga kebudayaan kita, Aji Saka, Joyoboyo, ya, dan serat-serat centini lain yang dalam budaya Jawa dan berbagai macam peninggalan-peninggalan sastra dalam budaya-budaya setempat. Itu mengungkapkan suatu nilai-nilai yang mereka cermati, mereka lihat dalam budaya mereka yang pantas dan layak untuk dipertahankan dan dikembangkan dan dimengerti. Ya. Jadi itulah budaya kita, budaya dari para pujangga kita yang mendapatkan ilham, mendapatkan pengetahuan dari Tuhan sendiri. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Ya, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Maka pengajaran tentang budaya, tentang sastra, tentang kekayaan-kekayaan batinia, kekayaan-kekayaan rohani, kekayaan-kekayaan budaya kita merupakan satu syarat sehingga mata batin kita terbuka dan dibuka. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita melihat keterbukaan itu bukan hanya keterbukaan secara pribadi, kita menjadi lebih bijak, kita menjadi lebih tidak mudah menghakimi, menghukum, menilai orang lain dari kacamataku sendiri. Kita bergaul terutama dengan kitab suci. Kemarin saya katakan kepada Anda tentang seorang pengarang lagu Amazing Grace, adalah seorang yang bernama John Blasphemer. John yang suka menghujat Tuhan, kasar, brutal kepada teman-teman pelautnya. Ya. Nah, pada suatu saat dia dihukum oleh kaptennya, dipermalukan di muka umum, ditelanjangi, diikat badannya di kayu, dicemeti dan seperti itu. Dan dia punya balas dendam untuk menghajar si kapten itu. Ketika rencananya belum terjadilah badai besar yang luar biasa sehingga beberapa temannya tenggelam, terhanyut. Dan dia berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Dan dia diselamatkan. Dan ketika ia diselamatkan, dia menjadi mengerti bahwa Tuhan itu ada. Menyelamatkan, menebus, membebaskan manusia. Dari sana ia belajar kitab suci dan belajar kitab suci semakin mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Lahirlah lagu Amazing Grace, how sweet the sound. Luar biasa, lagu yang lahir dari pengalaman pergulatan dengan kehidupan ini. Ada banyak orang yang bergulat dalam pemahaman pengertiannya lalu ditulis dalam buku-buku. Ya, dalam gereja kita adalah pujangga gereja, ya, yang Thomas Aquinas, Ignatius Loyola, Teresa Avila, Yohanes dari Salib. Inilah pujangga-pujangga gereja yang terbuka matanya terhadap karya Tuhan yang luar biasa. Dan kitab suci adalah
membuka mata kita akan misteri kehidupan, misteri Allah, misteri semua yang ingin dinyatakan kepada manusia, supaya manusia terbuka matanya terhadap realitas kehidupan yang tidak mudah itu, yang sulit itu. Semoga Anda, kita semua semakin terbuka dan membuka diri. Semakin terbuka dan membuka diri. Dan pelan-pelan menyingkirkan segala dosa yang menghambat, menutupi mata batin kita, panca indera batin kita. Dan kita menjadi manusia yang rendah hati, mengatasi kesombongan, manusia yang sederhana, ya, manusia yang murah hati, manusia yang rajin, disiplin, manusia yang mudah mengampuni, mudah memaafkan. Ya, buah-buah Roh Kudus. Inilah yang membuat mata batin kita terbuka. Dan Tuhan mengizinkan orang yang demikian ikut serta dalam karya, dalam hidup bersama di surga. Hari ini adalah hari doa untuk para arwah Karmelit, Karmelit imam, Karmelit para suster, dan awam Karmelit. Kita doakan supaya mereka juga berada bersama di surga, sehingga melihat kemuliaan Allah dengan mata hatinya yang dalam dan penuh sukacita. Semoga Tuhan berbelas kasihan kepada semua Karmelit awam, Karmelit suster, dan Karmelit biarawan, diangkat ke tempat yang layak di surga. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.